Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini sahabat kisah akan menceritakan sebuah kisah sebagai pelajaran hidup yang layak kita dengarkan, yakni seorang ahli ibadah yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah dengan menyembah iblis. Barseso al-Abid, begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai malaikat pun terkagum atas ketekunan ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat tersebut, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barseso? Padahal di dalam pandangan hakikatku ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Syahdan, malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Alkisah, Barseso memiliki sebuah keramat. Ya, apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika itu juga orang gila tersebut akan sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barseso di tengah hutan agar ia memperoleh perawatan rehabilitasi dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa tersebut. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barseso di padepokannya, yang mana padepokan tersebut berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, saat putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barseso hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka, iblis pun datang menggoda. "Wahai Barseso, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini. Tak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan." Bujuk iblis penuh kemesraan. Nahas menimpanya. Barseso tergoda atas tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan zina bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila tersebut. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik, menggoda ke dalam relung hati Barseso. "Duhai, celakalah engkau wahai Barseso. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli beribadah. Jika hal ini diketahui, sontak reputasimu akan hancur berantakan wahai Barseso. Nama baikmu akan tercemar wahai Barseso, dan seluruh orang akan mencampakkanmu wahai Barseso." Lalu apa yang harus kulakukan? Batin Barseso mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi sang iblis mulai berbisik melancarkan strategi. "Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana." Bodohnya, Barseso pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya,
dan kemudian ia dikubur dalam-dalam hingga sekiranya tak orang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barseso penuh lega. Namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan menyentuh tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang sholih, ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Ia kemudian masuk ke istana, menemui raja dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barseso di tengah hutan belantara. Seketika itu sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barseso di padepokannya, dan tanpa ampun akhirnya Barseso dihukum salib oleh sang raja. Sungguh kini Barseso sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barseso ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskannya lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barseso dengan penuh rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu wahai Barseso. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun janganlah engkau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan hilang, akan berakhir. Aku akan nolong. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu? Sungguh akan kulakukan asal engkau mau menyelamatkan," tanya Barseso kegirangan. "Sembahlah aku," kata iblis. "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barseso di tengah kondisinya yang semakin layu. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipkan mata sebagai ganti sujudmu kepada aku." Maka dengan sisa-sisa tenaga, Barseso yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintah oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati dan iblis pun tak menyelamatkannya. Sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh benar-benar Barseso yang nestapa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua sebagai umat muslim bisa selamat atas tipu daya setan, atas tipu daya iblis yang selalu menjerumuskan kita kepada lembah-lembah kemaksiatan dan lembah-lembah kekufuran. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.